Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hukiya lenten ceritaaken apa anam ro'atan temen stune wong wadon suwiji iku kharajat metu sapa imro'ah min baitiha saking omahe imro'ah litasma'a krana pengin ngrungokake sapa imro'ah kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ing pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sahabati sertane para pira-pira sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Fara'aha mongko ningali ha ing imro'ah sapa rajulun wong lanang syabun kang nop sapa rajul fitoriking dalem dalan faqala laha ya hurmatu aina qasduki faqala mongko takon sapa rajul laha maring imro'ah rupane pitakonan ya hurmatu he wong wadon mulya iku aina ing dalem endi qasduki utawi sejone sira wadon faqalat mongko menjawab sapa imro'ah ana utawi ingsun iku qasidatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wadon kang nejo maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajlisu lungguh sapa ingsun inda wa ing dalam sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asma'u lan midhangetaken mendengarkan sapa ingsun kalamahu ing pangandikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maliha kang manis. Faqala laha syabu hal tuhibbinahu faqala mongko takon sapa rajul mongko takon laha maring imro'ah sapa asyabu wong lanang nom rupane pitakonan hal tuhibbinahu ana ta demen sapa sira wadon hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat na'am, qalat menjawab sapa imro'ah na'am hiya uhibbuhu demen sapa ingsun ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha bihaqqi hubbihi alaik irfa'i niqabaki hatta andura wajhaki. Faqala laha mongko ngucap sapa rajul laha maring imro'ah bihaqqi hubbihi demi temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiki yang ing atase sira wadon irfa'i mongko buka sira wadon niqabaki ing kudunge sira wadon hatta andura sehingga ningali sapa ingsun wajhaki ing wajahe sira wadon. Jadi ini ceritanya ada seorang perempuan yang dia diceritakan di sini pengen sekali bisa ikut talaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada zaman itu ngaji seperti ini Mbak, kenikmatan kamu bisa mondok itu nggak ada itu di zaman Nabi, perempuan bisa mondok. Jangankan zaman Nabi, zaman dulu, zaman tahun 1800 sampai 1900 awal, santri putri itu nggak ada mondok. Yang mondok itu hanya laki. Makanya ada seorang perempuan namanya Nyai Tauqilah. Kalau kamu orang Salatiga mesti tahu Nyai Tauqilah. Ada orang Salatiga, Mas Haris ya? Salatiga ya? Nah, itu ada cerita Nyai Tauqilah. Nyai Tauqilah itu adalah salah satu
pasukan Diponegoro. Beliau punya ayah kalau nggak salah ala sholat itu namanya Kiai Abdul Somad. Kiai Abdul Somad itu sahabatnya Pangeran Diponegoro. Itu Nyai Tauqilah dimakamkan sekarang di Bawen dekat exit tol. Nah itu. Lah Nyai Tauqilah itu dulu ceritanya zamannya Mbah Kiai Maksum Lasem, ayahnya Mbah Kiai Ali. Itu kan dulu punya pesantren, santrinya laki-laki semua. Ceritanya Nyai Tauqilah itu pengen mondok, tapi ya mondok itu nggak dibuka untuk perempuan. Apa yang dilakukan oleh Nyai Tauqilah? Nyai Tauqilah menyamar sebagai laki-laki. Saking pengennya ngaji, kamu mbak-mbak asrama Al-Hikmah nggak perlu nyamar jadi mas-mas yang pengen ngaji. Kamu bisa ikut ngaji dengan tetap membawa kudrotmu sebagai perempuan. Nikmat itu. Maka dari itu kenikmatan seperti ini harus disyukuri, karena ini nggak ujuk-ujuk ada begitu saja. Ini perjalanan sejarah yang cukup panjang. Bahkan dulu Al-Azhar itu belum menerima mahasiswi putri. Kok bisa kemudian tahun 60-an itu menerima mahasiswi putri? Karena ada seorang tokoh wanita di Padang, namanya itu saya agak lupa, itu dicek gitu Pak. Ada orang Padang di sini. Nah, itu di Padang itu ada tokoh perempuan yang menginspirasi Al-Azhar untuk membuka kuliatul banat. Itu yang menginspirasi bukan orang Arab, tapi orang Indonesia, orang Padang. Nah Nyai Tauqilah ini juga sama. Dia pengen ngaji, saking pengennya banget ngaji, beliau menyamar sebagai laki-laki. Konon ceritanya Mbak Maksum langsung mengetahui, nah ini tuh bukan laki-laki, ini perempuan. Singkat cerita, Nyai Tauqilah itu kelihatan lebih pintar daripada teman-teman yang lain. Akhirnya suatu hari diundang sama Mbak Maksum, dan singkat cerita dilamar sama Mbak Maksum, nikah. Tetapi belum sampai punya keturunan. Kemudian karena hiroh semangat perjuangannya Nyai Tauqilah itu begitu tinggi, hanya beliau sebelum punya keturunan memilih untuk melanjutkan perjuangan sebagai tentara orang itu. Jadi Nyai tapi satset. Nah, itu Nyai Tauqilah, ada makamnya. Kamu kalau yang orang Solo 3 yang belum pernah ke sana, sesekali nanti pas liburan coba ziarah itu salah satu jejak ya perempuan-perempuan pejuang di Jawa khususnya gitu. Nah ini di zaman Nabi juga seperti itu. Perempuan mau ngaji itu ya susah. Di zaman tahun 1900 awal aja susah, apalagi di zaman Nabi. Maka dari itu di sini diceritakan ada perempuan pengen keluar dari rumahnya hanya untuk ikut talaki, ikut ngaji kepada kanjeng Nabi. Lalu kemudian di tengah jalan ada laki-laki yang usil. Ini ada mas-mas yang usil. Dia tanya, kamu mau kemana Mbak? Aku pengen ngaji ke kanjeng Nabi, pengen duduk di sana mendengarkan pengajian kanjeng Nabi yang enak lah. Lalu kemudian, kamu mencintai Nabi? Ya iya dong, saya cinta sama Nabi. Ya sudah, kalau demi cintamu sama Nabi, demi kebenaran cintanya Nabi kepadamu, sekarang kamu buka kerudungmu, dan sehingga aku bisa melihat wajahmu, kata si laki-laki itu. Apa yang terjadi? Falamma halafaha bihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam kashafat lahu an wajhiha fara'ahu summa annaha lamma rajat akhbara zawja bima jara laha ma'asyan. Falamma halafa mongko tatkalane bersumpah nyumpai sapa rajul ha ing imra'ah bihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan demene maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kasyafat mongko membuka sapa imro'ah lahu krana rajul syab pemuda ya. An wajiha saking wajahe imro'ah. Faro'ahu mongko ningali sapa Faro'ahu mongko ningali sapa rajul ing wajhuha ing wajahnya imro'ah. Summa annaha nuli temen stune imro'ah iku lamma raja'at tatkalane pulang bali sapa imro'ah akhbarat aweh warta bercerita sapa imro'ah zaujaha ing bojo lanange imro'ah bima kelawan perkara jaro kang lumaku apa ma laha kaduwe imro'ah ma'asyabi sartane wong lanang enom. Jadi begitu si laki-laki dinyumpai si perempuan untuk membuka nikobnya. Nikob jadi penutup untuk perempuan itu ada burqa, ada nikob, ada jilbab, ada hijab. Nah itu saya pernah nulis dulu di jurnal tentang kasus bagaimana nikob itu disalahgunakan. Kita memaksa orang untuk pakai nikob itu nggak boleh. Kita melarang orang untuk meninggalkan nikob juga tidak boleh. Nah harusnya cuma itu haknya dia, itu kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diatur dalam pasal HAM ayat 19 yang kemudian masuk dalam ICCPR yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, KBB. Nah itu. Jadi kita nggak boleh maksa orang untuk buka cadar, sama halnya kita nggak boleh maksa orang untuk pakai cadar. Emangnya ada dulu waktu kasus COVID pertama kali itu di Lombok Barat itu ada wali kota kalau nggak salah itu yang memberlakukan aturan wajib kepada ASN untuk memakai nikob sebagai ganti dari masker. Itu nggak boleh, itu menyalahi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tetapi juga ketika UIN mengatakan harus membuka cadar, itu juga ditentang oleh banyak orang karena itu juga kebebasan masing-masing individu meskipun terkait dengan alasannya yang ada joki ketika ujian dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi pembahasan tersendiri. Nah, kembali di sini bahwasanya si perempuan ini diminta untuk membuka nikobnya, membuka cadarnya lah bahasa gampangnya. Kemudian dia disumpahi dengan cintanya kepada Nabi. Orang kalau udah cinta sama Nabi, cinta buta nggak peduli. Jangankan suruh buka kerudung, disuruh ngasih harta semuanya itu berani. Kayak pernah saya ceritakan ke kalian ceritanya Sultan Abdul Hamid yang ada orang nagih hutang, minta uang lagi, sampai ajudannya marah gara-gara dia ngomong di mimpini Kanjeng Nabi suruh menyampaikan kepada Sultan Abdul Hamid bahwa dia lupa membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi karena setiap malam kebiasaannya baca sholawat, dan malam itu memang benar dia ketiduran karena kecapean, lupa sholawat kepada Kanjeng Nabi, dan Nabi Muhammad mengingatkannya. Coba kamu naik jadi orang kayak gitu gimana itu? Ya itu nggak benar-benar nggak kuat itu. Lain diminta harta, keluar hartanya. Nah ini diminta untuk membuka nikob, ya percaya demi cintanya kepada Nabi. Nah terus begitu dibuka nikobnya, maka kelihatanlah wajahnya. Ya karena peristiwa ini bagi dia aneh, sampai rumah dia cerita kepada suaminya. Tetapi apa yang terjadi dengan suaminya? Falamma sami'a mongko tatkalane krungu sapa zaujuha bojo lanang imro'ah
kalamaha ing omongane ing ceritane imro'ah taghayyara mongko berubah apa tahaturuhu atine zaujuha wa qala lan ngucap lan batin ya sapa zaujuha fi nafsi ing dalam atine zaujuha la buddha ora kena ora min an a'lama saking yen ta weruh sapa insun sidqoha ing benere ceritane imro'ah min kilbiha saking goroe ceritane imro'ah li artaha supayane puas sapa ingsun minha saking imro'ah wala budalan ora kena ora min an amtahinaha saking yen to menguji mengetes sapa ingsun ha ing imro'ah fa'auqadalaha tanuran fa'auqada mongko ngurupake sapa zauj ujulane imro'ah laha krana imro'ah ngurupake tanuran ing pawon perapian. Tanur itu tungku lah bahasanya. Wa lan utawi tanur iku al mahallu panggonan alladzi yukhmaru fihi al khubs alladzi yukhmaru kang di bakar ya. Fihi ing dalam tanur ya apa al khubsu roti ala hayatil jarrati ing ngatasé bentuk gentong. Jadi kalau orang Arab itu kalau ada roti yang dia cara masaknya itu tungku pakai kayu bakar, kemudian atasnya dikasih gentong dari tanah liat yang tinggi, terus adonan roti yang sudah siap ditempel-tempel ke di tembok gentong itu, terus kemudian gentongnya ditutup. Nanti kalau sudah matang itu akan pada jatuh. Nah itu kalau di Tunisia dulu saya itu namanya tobuna. Tobuna itu roti yang dimasak dengan gentong sing diobong. Itu namanya tobuna. Rasanya gimana? Rasanya ya enak ya. Itu ada mambu-mambu kesenge lah ya. Ibarat kalau di kita itu kayak intip lah, seperti itu, mirip-mirip ya. Itu tobuna. Nah, si laki-laki ini ingin mengetes apakah istrinya itu berbohong atau tidak. Ngetesnya orang main-main ini. Ngetesnya dengan cara menyalakan api, kemudian gentongnya ditaruh di atas tungku, terus dia suruh masuk, diobong. Nah itu kita lihat sampai mana itu. Wa sabara lan sabar sapa zaujuha alaihi ngatasi tandur hatta shtadda sehingga dadi banget apa lahibuhu mulat-mulate tanur. Jadi dia nyalakan api sampai dia itu mau dan rela menunggu api itu sampai api nek wis gedhe iki jenenge apa? Membara. Nah, sampai membara apinya sampai siap untuk memasak roti, tapi yang dimasak bukan roti. Bojone. Ini corone zaman saiki lebih polisi, Mas. Summa qala nuli ngucap ya. Ngendikon atau merintah laha maring imro'ah bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan bener ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udkhuli manjing sira wadon at-tanura ing perapian ya. Perapian lah. Falamma halafaha mongko tatkala nyumpai sapa zaujuha bojolane imro'ah ing imro'ah
bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran cintanya si imro'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alqat mongko nibaake sapa imro'ah nafsaha ing awake imro'ah fihi ing dalem tanur, wahawanat lan apa memasrahkanlah. Hawanat itu lebih tepatnya tuh kamu kayak gitu loh ya, bahasa Indonesia ini. Jadi pasrah lah gampangannya. Wahawanat lan masrahake sapa imro'ah biruhiha kelawan nyawane, kelawan ruh imro'ah, likaunia krana ana imro'ah iku sadiqatan kang teman-teman fi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu api itu sudah mulat-mulat, sudah membara, suaminya ngomong, sekarang dengan kecintaan kepada Nabi, saya perintahkan kamu masuk ke dalam. Oh siap mas, kata istrinya, karena dia memang benar-benar cinta kepada Nabi. Dia masuk ke situ dan masrahkan dirinya, rohnya itu, lalu kemudian langsung rohnya keangkat, karena sebab dia benar-benar cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ini mirip, saya pernah diceritani sama salah seseorang. Ini cerita nyata. Jadi dia itu waktu itu dituduh mencuri sama salah satu orang kaya, mencuri uang senilai berapa padahal dia nggak melakukan itu. Ceritanya ini adalah preman tobat. Jenenge preman tobat-tobate si anyaran durung mampu santri. Jadi kalau ada masalah itu yang jadi kambing hitamnya itu si preman tobat. Akhirnya dia dituduh ngambil uang, dibawalah dia ke kantor polisi. Karena dibawa ke kantor polisi, dia digebuki supaya mengaku bahwasanya dia mencuri, padahal dia nggak mencuri sama sekali, bener-bener nggak mencuri. Nah ceritanya dia itu lagi tobat, dan tobatnya itu gara-gara ikut maulidan. Jadi dia senang sholawatan terus, walaupun sholatnya ya burung sip lah. Nah, karena dia udah cinta, benar-benar senang karo Kanjeng Nabi, karena cinta sama Rasul itu tanpa syarat. Cinta sama Kanjeng Nabi itu tanpa syarat. Nah, dia cinta sama Nabi, dan ketika dia masuk ke dalam penjara, diinterogasi dengan kekerasan, dia ingat ketika dalam keadaan susah dia menyebut namanya Nabi Muhammad dengan sallallahu. Apa yang terjadi ketika digebuki sama polisi? Dia nggak kerasa sama sekali, dan badannya nggak apa-apa gitu. Padahal nggak pernah belajar ilmu kebal. Artinya apa? Bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mendatangkan hal-hal yang di luar nalar kita. Salah satu ceritanya ya ini, dilalai sama. Itu karena cinta sama Nabi, ketika dibakar badannya itu nggak apa-apa. Maka dari itu cerita seperti ini bukan sekedar cerita yang hanya ini hanya terjadi di kitab Pak. Dunia nyata mana ada? Iya ada itu. Teman saya preman taubat, ya cerita itu digebuki nggak kerasa gara-gara dia baca sholawat. Ada lagi cerita waktu itu di Mesir, ada ibu-ibu bawa anaknya gadis dari kampung mau mendatangi haulnya Sayyidina Husain. Haulnya Sayyidina Husain kan biasanya tanggal 10 Muharram. Makamnya Sayyidina Husain itu berada di daerah Husain, daerah seberang Masjid Al-Azhar. Di sana itu ada jembatan bawah tanah. Kalau kamu mau nyebrang dari Azhar ke Masjid Husain, nggak nyebrang lewat jalan, tapi lewat jembatan bawah tanah kayak di UI. Di UI itu jangan-jangan itu terinspirasi dari jembatan Husain itu kayak lewat bawah tanah. Ya. Jadi
ada haul tanggal 10 Muharram di sana. Waktu itu si ibu ini bawa anak gadisnya untuk datang ke haul tersebut. Karena dia dari kampung, perjalanan memakan waktu yang sangat lama. Ibarat kamu dari Gunung Kidul pengen haul di misalnya mana sing rada kota sithik, Solo lah, nah gitu. Otomatis perjalanannya kan lama saka kampung nih Solo. Nah, seperti itu. Nah, ketika malam hari si ibu sama anak gadisnya itu kan satu mobil, dilalai penumpang yang lain udah pada turun, tinggal ibu itu sama anaknya. Terus bapak supir udah 3 orang. Dan dia itu bukannya dibawa ke arah Husein, ke Sina Husein, tapi malah dibelokkan ke tengah gurun. Ibu ini udah mulai curiga, ini kok nggak bener nih bapaknya, si supir ini ngomong apa ini. Ternyata benar, begitu nyampe tengah gurun anaknya mau diperkosa gitu. Hanya ibunya nangisnya gini, ya Allah ya Rasulullah ya Sidna Husain. Dipanggil semua itu, Kanjeng Nabi dipanggil, Sayyidina Husain dipanggil. Saya itu jauh-jauh dari kampung, saya pengen datang ke acaranya panjenengan ya Sidna Husain, wahai junjungan kita Sayyidina Husain. Tapi kok sekarang malah begini, tolong kami agisna gitu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada mobil, itu tengah gurun ya, nggak mungkin terjadi kayak gitu. Tiba-tiba ada mobil polisi datang, nilang si bapak itu. Ditanya surat-surat mau ngapain, terus ketahuan mau merkosa si anak gadis itu, langsung dibawa ke kantor polisi terdekat. Dan di situ kan orang nilang ada, orang nangkep ada surat anunya loh, tanda tangan. Karena gelap nggak kelihatan. Besok paginya ibunya itu datang ke kantor polisi ngecek. Ternyata siapa sih polisi tadi, malah penasaran. Begitu dilihat suratnya ada tanda tangannya Husain bin Ali. Oh, merinding ingat cerita itu. Itu nyata, itu terjadi itu. Artinya apa? Cinta kita kepada orang-orang soleh, cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar cinta, itu akan mendatangkan pertolongan yang sangat luar biasa di saat kita sedang dalam keadaan darurat. Percaya itu, gitu. Dan ini terjadi juga di cerita ini. Jadi ketika dia sudah dimasukkan ke ke gentong, si perempuan ini nggak apa-apa. Falamma ra'aha mongko tatkala ningali ha ing sapa rajul ya ha ing imro'ah sapa zaujuha bojone imro'ah waqa'at halin nibal jatuh ya, memasukkan diri dalam gentong sapa imro'ah fitan nuri ing dalam perapian wa ghotosat lan ambles ya, sudah masuk ya sapa imro'ah fi ing dalam tanur hazina mongko sedih sapa zaujuha alaiha ing atas imro'ah wa alimalan weruh sapa zaujuha ing anna temen sedune imro'ah iku shadiqatun wong kang bener fi qauliya ing dalam pengucape imro'ah. Fadhahaba mongko budalan sapa ar-rajulu wong lanang suami dari imro'ah tadi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sowan maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbara lan aweh warta sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kelawan perkara jara kang lumaku apa ma li zaujati kaduwe bojo wadone rajul. Faqala mongko cerita sapa rajul wa faqala mongko ngendika lahu maring rajul sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irji baliyo sira waqshif lan buka sira anha saking imro'ah at-tanura ing perapian, gentong perapian
Faraja'a mongko bali sapa rajul, wa kasyafa lan buka sapa rajul anha saking imro'ah annara ing geni. Fawajada mongko tinemu sapa rajul ha ing imro'ah salimatan hale wong kang slamet. Waqad ballahal araku, waqad ballahalan teman-teman neles-nelesi ha imro'ah apa sing neles-nelesi al araku keringet. Ka'annaha kaya-kaya temen setuhune imro'ah iku fi hammamin ing dalem padusan anget, ya, permandian air hangat. Kalau di tradisi Arab itu namanya hammam gitu. Ai muktasalin tegese kon adus, ya, kon adus tempat untuk mandi, ya, isim maf'ul, isim makan lah dari iktasala. Bil ma'i kelawan banyu al harikang anget opo alma. Jadi begitu dia sowan kepada Kanjeng Nabi, dia sedih ketika melihat istrinya. Lu kok masuk beneran bojoku, aku ora kuat, ora tegel. Akhirnya dia buru-buru sowan ke Kanjeng Nabi dan cerita ke Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi ngendika, sudah, kamu sekarang pulang, balik ke tempat istrimu di mana kamu naruh dia, buka dia, terus matikan apinya. Ternyata begitu sampai rumah, mekani gentong itu dibuka, istrinya nggak apa-apa, nggak kebakar, dan dia basah kuyup, ya. Ballaha al-araku, seperti dia dalam keadaan orang lagi sauna. Nah itu kalau bahasa sekarang, ka'anna fi hammam, itu seperti orang lagi sauna, keringetnya banyak banget dan nggak kebakar sama sekali gitu. Terus dari situ kemudian dia mendapatkan istrinya selamat, nggak apa-apa. Lalu soal dia mengetahui bahwa istrinya itu ternyata benar, nggak mengada-ada cerita, dan dia memang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, maka dari di sini diajak berdoa, Allahumma do Gusti Allah, aslihna mugi bagus situan na ing kita fi jami'i umurina ing dalam sekabehane pira-pira perkara kita. Wa aslih lan mugi yo bagusi tuan ahlina ing pira-pira keluarga kita, ai aqribana tegese pira-pira kerabat kita, wa ajba'ana lan pira-pira mengikuti kita, wa darorina lan pira-pira anak putune kita, ai auladana tegese pira-pira anak putune kita, wa jami'al muslimina lan sakabehane pira-pira wong Islam fi jami'i umurihim ing dalam sakabehane pira-pira perkarane muslimin. Walhamdu tawi sakabehane puji kulillahi kaduwe Gusti Allah Rabbil alamin kang mangirani alam kabeh. Khatama mungkasi sapa al musannifu pengarang kitabahu ing kitabil musannif bil hamdalati kelawan maca alhamdulillah, kama khatama kaya oleh mungkasi sapa ahlul jannati penduduk swarga doaahum ing dungane ahlul jannah biha kelawan maca alhamdulillah. Nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah ing anyamunna ing yen to paring nganugrahi sapa sinten Allah alaina ing atase kita biridwani kelawan pira-pira keridhoane al akbari kang agung, wa bin ni'mati lan kelawan nikmat nganugrahi kelawan nikmat as-sabighati kang sampurna. Fa bidzalika mongko kelawan mengkono nganugrahi tatimu sampurna apa sa'adatu pira-pira kabegjan, ya. Walhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi kaduwe Allah
alladzi bi ni'matihi kang kelawan nikmate Allah tatimmu dadi sempurna apa as-solihatu pira-pira amal saleh wa bi fadlihi lan kelawan kanugrahane Gusti Allah nafuzu merkoleh sapa kita bil jannati kelawan mlebu swarga wassalatu lan utawi sholawat wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidi sadati tetep ing ngatasé bendorane pira-pira bendara rupane bendera sayyidina ya sayyidina Muhammadin rupane sayyidina Muhammad wa ala alihi lan mugi ing ngatasé keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad wa zaujati lan pira-pira garwane sayyidina Muhammad madamat ing dalam selakine langgeng apa alardu bumi was samawati lan langit walhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi kaduwe Gusti Allah wahdahu halaijane Allah wala haula lan ora ana semodaya wala quwata lan kekuatan iku maujud illa billahi angin kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah al aliyyi kang luhur apa sapa Allah al adimi kang agung lah apa Allah wa hasbuna utawi kang nyukupi ing kita iku Allahu Gusti Allah wa ni'mal wakilu lan sak bagus-baguse dat kang dipasrahi al wakilu ya dat kang dipasrahi utawi Allah. Qala lan ngendika sapa muallifuhu ya, pengarang kitab ini qatama teman-teman sempurna apa hadal kitabu ikilah kitab biaunil maliki kelawan pitulunge Allah kang ngeratuni kang merajai al jalili tur kang agung fi waktu dua ing dalam mongso waktu duha naharul ahadi ing dalam rinone dino ahad siang harinya hari minggu ya. Kadang ada orang yang ahad itu nggak ngerti soalnya kalau ngomong ahad apa minggu oh minggu ya fisabi ing dalam kang kaping 7 istrina 27 pada tanggal 27 hari Ahad ya, min syahrillahi saking wulane sasine Gusti Allah al muharrami rupa muharram sanata alfin ing dalem taun 1200 lan 200 wa arba'in wa tis'ina lan 94 jadi tahun 1294 Hijriyah. Sekarang berapa? 1000? Berapa tahun berarti itu? 100 tahun ada? Nah, tua kita apa? Watas apa itu? Alayatil hakiri ngatasi astone wong kang ino rupane Muhammad ibni Umar bin ibni Arabi ibni Ali rupane Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali atau yang dikenal dengan Mbah Nawayal Jawiyal Bandani Taba mugi-mugi nerima tobat sapa Allah alaihim ing ngatasé kabeh mau nama itu tadi dari simbahe buyute semuanya amin ya alhamdulillah. Khatam kitab ini saya tutup dengan hadis musalsal ini saya dapatkan dulu. Saya punya sanad beberapa hadis musalsal, ada sanad dari Libya, ada sanad dari Tunisia yang tetapi kalau ditarik nyambungnya ke India, terus ada sanad dari Sudan,
yang dari Sudan ini cukup dramatis dulu. Saya dulu ceritanya waktu itu jadi panitia di World Sufi Forumnya Habib Lutfi. Waktu itu Syekh Awad Karim dari Sudan itu jantungnya kumat, akhirnya dilarikan ke rumah sakit Keraton Pekalongan. Ada orang Pekalongan di sini. Nah, itu dibawa ke rumah sakit Keraton. Dokter sama perawat orang sing wani mlebu karena Syekh Awad tuh orangnya gede, ireng, wulune oke. Jadi perawat sama dokter itu takut itu kalau mau masuk. Akhirnya saya standby di situ hampir 24 jam dari pagi sampai pagi lagi. Pas malam-malam saya nemenin beliau. Beliau itu walaupun sakit cekelan itu orang tahu anteng terus muter terus. Kadang-kadang ngobrolnya nggak jauh dari ilmu. Akhirnya waktu itu ngobrol agak intens, kemudian saya iseng, saya bilang, ya Syekhi, min fadlikum ajisni ba'dal ruwati allati ta'allamta min masyayikhik. Syekh ngapunten nek jeneng menawi panjenengan kersa jenengan purun aweh memberikan sanad hadis musalsal kepada saya. Langsung saya disuruh mengulurkan tangan, kemudian dilakukan di situ prosesi ijazah. Hanya saya terima semua riwayatnya beliau yang ada di kitab beliau hadis musalsal, dan riwayat itu yang megang di Indonesia itu alumni Sudan orang Pati, namanya agak lupa saya. Hanya saya WA itu masnya itu Kangnya, dan saya dikirim kitab lengkapnya. Saya bilang saya sudah dapat ijazah dari Syekh Awad. Kalau dari Tunis saya ngejar memang ini karena tidak semua orang senang dengan hal begini. Jadinya memang saya berniat ngaji kepada salah satu ahli hadis di Tunisia. Namanya guru saya itu yang pertama itu namanya Syekh Abu Muhammad Yusuf Farid bin Ali Al-Baji At-Tunisi Al-Maliki Sumal Ash'ari. Beliau fikihnya Maliki, akidahnya sama kita Asy'ariyah. Dan di situ saya berangkat itu pengajian setiap minggu sekali. Jalan kaki ke terminal, lalu dari terminal naik bus, lalu turun di Mahathah atau halte di depan madrasahnya beliau. Dan beliau dulu belajarnya di India, lama sekali di Syria sama di India, dan beliau sampai sekarang masih sugeng. Alhamdulillah masih sehat. Nah, ini ada beberapa yang salah tulis di sini. Ini karena ini kitab saya ketinggalan di rumah, jadi saya minta tolong ibu saya untuk memfotokan. Makanya tadi panitia itu kesulitan bacanya, nggak jelas ya Pak. Ya iya, karena maklum yang foto orang sepuh. Ini demi kalian ini. Ya, ini saya fotokan dari rumah, di rumah orang tua karena ketinggalan. Ya, masih banyak buku-buku saya di sana. Ini nomor, coba pinjam pulpen Mas. Coba dilihat nomor 6. Nomor 7. Itu kan tulisannya setelah 12 itu Yazid ya. Itu harusnya Bizabid. Zabid itu nama kota. Ada masjid kuno di sana namanya Jami Az-Zabid Al-Mahrusah. Itu kalau nggak salah daerah sekitar Yaman apa mana itu, kurang lebih. Dicari aja. Terus kemudian ada lagi yang di sini nomor 21. Itu Sufyan, yaknya panjang. Sufyan bin Uyainah. Ya. Terus Amri bin Dinar, ini tabil jalabi qabus.
Itu ya. Jadi kayaknya itu aja yang revisi, kayaknya yang lain enggak. Jadi di sini saya niatkan memberikan ijazah hadis musalsal bil awaliyah warahmah namanya. Kenapa namanya musalsal bil awaliyah? Karena ini hadis musalsal yang pertama kali beliau ijazahkan kepada saya. Maka ini secara tidak langsung juga menjadi musalsal bil awaliyahnya kalian dari saya. Gitu. Hadis musalsal itu apa? Ada yang mau menjelaskan? Mahasiswa tafsir hadis mungkin bisa sharing ilmu dan wawasannya, monggo. Nah, ada. Jadi hadis musalsal itu adalah hadis tasalsala, ya tasalsalu artinya berantai, sambung menyambung. Makanya kalau kamu buka kamus, musalsal itu apa ya? Misalnya ada yang iseng buka musalsal, dicari di Google, artinya yang keluar adalah sinetron. Kenapa? Sinetron itu bahasa Arabnya musalsal. Kenapa? Karena sambung menyambung antar episode 1 ke episode berikutnya. Lah hadis musalsal juga seperti itu. Hadis yang menyambung secara sanad ini kan berarti 24 urutannya, dari Kanjeng Nabi sampai ke saya itu sampai 24. Nah itu menyambung sanad dari guru saya ke gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Terus ada pertanyaan, lah hadis musalsal itu apanya hadis sahih? Hadis musalsal ya ada yang menjadi hadis sahih, ada yang menjadi hadis hasan, ada yang jadi hasan sahih, ada yang jadi hasan li ghairi, ada yang menjadi sahih li dzati. Macam-macam. Karena apa? Ini berdasarkan kriteria tasalsul sanad, ketersambungan sanad kita kepada guru-guru kita. Ya, makanya namanya musalsal, kayak rantai gitu. Nah biasanya hadis musalsal itu diriwayatkan sesuai dengan keadaan dan perilaku. Misalkan musalsal bil fi'l dengan perilaku, misalkan musalsal bil lukmah dengan dulang. Itu dulu saya pernah dijazah sama guru saya, Syekh Ahmad dari Libya. Itu bil lukmah ya benar-benar kita disuapi sama Syekh satu persatu. Dan besok kalau kita mau mengijazahkan hadis itu juga kita harus menyuapi santri satu. Nah dulu waktu disuapi nggak tahu makanannya itu apa, itu makanan Arab yang rasanya itu aneh sekali. Itu rasanya langsung asam lambung naik gitu. Tapi kalau kita muntah batal itu ijazahnya. Ya mau nggak mau telan, nah gitu. Lah ada lagi musalsal bimusafahah dengan salaman. Maka setiap santri maju salaman sama gurunya. Saya juga ada musalsal bimusafahah dengan salaman. Itu bahasa Al-Mahfud biasanya Allahu yarhamu sering mengasihkan kepada santrinya. Santrinya suruh maju satu salaman. Bahasanya sofahani kama sofahani syaihi baba-baba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ibaratnya kaya salaman karo Kanjeng Nabi. Ketika dulang kaya didulang Kanjeng Nabi, karena yang dulang itu sambung menyambung seperti yang dilakukan oleh gurunya. Ada lagi musalsal bil imamah. Imamah pakai imamah udeng-udeng sirah ya. Nah itu harus sama seperti itu. Nah, makanya ini saya ngambil yang penak wae. Nanti naik musalsal bil lukmah aku dadak nyuapi awakmu siji-siji nanti. Ini ambil yang mudah aja, musalsal bil awaliyah. Ini saya niatkan di sini untuk mengijazahkan hadis musalsal ini sebagaimana niat guru-guru kami ketika mengijazahkannya kepada kami. Sekarang saya ijazahkan hadis yang akan saya bacakan ini beserta sanadnya kepada kalian. Bilang saya terima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani syekhuna Syekhul Hadis Bidaril Hadis Az-Zaiduniyah Abu Muhammad Yusuf Farid bin Ali Al-Baji At-Tunisi Al-Maliki Al-Ash'ari wa huwa awalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala haddatsani syekhuna Al-Allamatul Hafidul Mujtahid Syekhul Hadis bi Jami'ati Madahiril Ulum Sahar Nabur
Al-Hind di India, wa Khalifatul Imam Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Al-Kandahlawi itu guru besarnya orang-orang jamaah tabligh itu. Wa syaikhi fi syariati wal haqiqiyah. Kok ini hadisnya dari jamaah tabligh? Iya memang, karena saya berguru kepada jamaah tabligh juga. Wa syaikhi, dan guru saya fi syariati wal haqiqiyah, syariat dan hakikat ya. Al-Muammar Maulana Muhammad Yunus bin Al-Hajj Syabir Ahmad, yaitu bukan Ahad, Ahmad Syir ala Saqyawi Al-Junfuri Al-Madahiri fi Dzulhijjah sanata alfin wa mi'atin wa arba'imi'ah wa ihdash hijriyatan, wulida khamsata ishrin Rajab sanata alfin wa salasimi'atin wa khamsa wa khamsin hijriyatan, kama akhbarani marratan bidzalika bil Madinah al-Munawwarah ala sahibiha afdhalus salati wassalam, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala akhbarana syekhuna al-imamu al-allamatu al-muhaddisu al-faqihu Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Al-Hanafi summal muhajir al-madani sanatu alfin wa salasimi'atin wa khamsata ashar, wa tuwfiya sanata alfin wa arba'imi'atin wa isnain hijriyatan. Asy-syahiru bi syaihi al-hadis sahibu aujazil masalik syarhul muwatta lil imam Malik, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala akhbarana al-allamatu Khalilu Ahmad As-Sahanfuri Al-Hanafi summa al-muhajir al-madani syarih sunan Abi Dawud al-musamma Badlul Juhud, wulida sanata alfin wa mi'atain wa tis'ain wa sittin wa tis'ah, wa tuwfiya sanata alfin wa salaisimi'atin wa sittatin wa arba'ina hijriyatan, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala akhbarana al-allamatu al-arifu Abu Sa'id Abdul Ghani al-Mujaddidi ad-Dahlawi, tuwfiya sanata alfin wa mi'atain wa sittatin wa tis'ina hijriyatan, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala akhbarana al-imamu al-muhaddisu al-kabir Muhammad Abid As-Sindi, tuwfiya sanata alfin wa mi'atain wa sab'atin wa khamsina, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu, wa dhalika fi sanati alfin wa mi'atain wa khamsina hijriyatan. Qala akhbarani bihi Syekh Yusuf bin Muhammad bin Alauddin al-Mizjaji, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu fi sanati alfin wa mi'atain wa isnatash hijriyatan bi Zabidi al-Mahrusah, nama masjid. Akhbarana al-imamu Abdul Khaliq bin Abi Bakar al-Mizjaji sanata alfin wa mi'atin wa wahid wa samanin, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala anil allamati Muhammad ibn Ahmad Sa'id Asy-Syahir waliduhu bibni Uqailah al-Makki al-Hanafi sanata alfin wa mi'atin wa khamsina hijriyatan, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala anil imam Muhammad bin Ahmad al-Bana ad-Dimyati sanata alfin wa mi'atin wa sab'atash hijriyatan, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Anil imam Muhammad bin Abdul Aziz Az-Zayyadi, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Ani Syekh al-Mu'ammir Habib al-Khair Ammus ar-Rashid,
wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu ani Syekh al-Islami Zakaria al-Ansari, itu salah satu membesar madhab Syafi'i, makamnya di dekat Imam Syafi'i di Mesir ya, di dekat pintu masuk makamnya Imam Syafi'i. Tufiya sanata tis'aimi'atin wa khamsa wa ishrina hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu anil Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani yang punya syarah Sahih Bukhari yang terkenal dengan Fathul Bari. Tufiya sanata samanu mi'atin wa khamsa wa ishrina hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu an Zainuddin al-Iraqi, Zainuddin al-Iraqi. Tufiya sanata samani mi'atin wa sittah hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu an Sadruddin al-Bakri al-Maidumi. Tufiya sanata sab'i mi'atin wa arba'a wa khamsina hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu an Najmuddin Abdul Latif bin Abdul Mun'im bin Suqail al-Harrani. Tuwfiya sanata sittimi'atin wa isnain wa sab'ina hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu anil Hafidh Ibnu al-Jauzi al-Jauzi. Tufiya sanata khamsimi'atin wa sab'atin wa tis'ina hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu an Abi Sa'id Ismail bin Ahmad an-Naisaburi. Tufiya sanata khamsimi'atin wa isnan wa salasina hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu an abihi. Tufiya sanata, dari bapaknya langsung, jadi kitabat hadis langsung dari bapaknya. Tufiya sanata arba'imi'atin wa sab'ina hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu an Abi Tahir az-Zayyadi. Tufiya sanata arba'imi'atin wa sittata asyara hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu an Abi Hamid al-Bazzaz. Tufiya sanata salasimi'atin wa salasina hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu an Abi Muhammad Abdurrahman bin Bashir al-Abdi an-Naisaburi. Tufiya sanata mi'atain wa sittina hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu an Sufyan bin Uyainah, nama seorang sahabat tabi'in kalau nggak salah, Sufyan bin Uyainah, sering sekali dengar. Tufiya sanata mi'atin wa samaniyatin wa tis'ina hijriyatan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu wa huna inqata'at silsilatul awwaliyah. Dari sini terputus ya silsilah awwaliyah. Artinya tidak cuma hadis yang pertama yang beliau terima dari guru. An Amr bin Dinar. Tufiya sanata mi'atin wa khamsa wa ishrina hijriyatan an tabi'i al-jalili Abi Qabusin adduhu fi taqribi min ahli tabaqatir rabi'ah. Ini masuk dalam kitab takrib, termasuk ahli tabaqah rabi'ah generasi keempat ya. An Abdi bin Amr radhiyallahu anhuma. Tuwfiya sanatas isnain wa sab'ina hijriyatan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai bijasmin yarhamkum wa raf'ihi yarhamukum. Jadi cara bacanya bisa yarhamkum atau yarhamukum. Dan hadis ini masuk dalam akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi wa Tirmidzi, masuk dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi hadis ini
sudah saya ijazahkan kepada kalian ini semoga menjadi barokah. Memang manfaatnya apa? Dislat musal tabarukan. Nah kalau ini memang tabarukan. Kalau yang ngaji beneran itu bukan bukan tapi golek ilmu. Kalau ini tabarukan supaya kita mendapatkan barokah dari sanad ini, dari guru-guru kita, orang-orang soleh, dan ini sambung menyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kita doa sebagai penutup, bijahi masyayikhina wa jami'i asanid ada hadis at-tasalsul. Allahumma barik fi majlisina hada ya Allah, Allahumma barik fi majlisina hada ya Allah, Allahumma barik fi majlisina hada ya Allah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan dakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بجاه من أنزلت قولك لا إنا أنزلناه في ليلة القدر أطلع علينا ليلة القدر العظيمة القدر في اليقظة والمنام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وطلابنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ولعين ولبغي ولحسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah ngaji lagi dilanjut kapan ini? Tanggal berapa Mas? Nanti kabar-kabar ke saya kalau mau lanjut itu, biar nanti kita tentukan bersama mau ngaji kitab apa gitu. Monggo mau akidah boleh, mau tasawuf lagi, ini kan maksudnya tasawuf nih, akhlak ya boleh. Jadi kita benahi hati awake dhewe. Boleh juga ngaji, yang penting jangan yang gede-gede dawa-dawa kita pendak cepet katam. Ini aja berapa tahun ini Mas Haris? 2 tahun. 2 tahun baru katam. Maka dari itu ngajine sing cilik tapi berkesan gitu kan. Daripada dawa nanti yang menangi katam itu bukan kamu, tapi junior-juniormu, kamu udah lulus itu baru katam kitabnya gitu. Ya nanti didiskusikan lagi ya. Kalau ada pertanyaan atau apa bisa langsung WA ke saya terkait dengan pertanyaan agama. Yang penting jangan tanya jodoh saya siapa, saya aja nggak tahu soalnya. Ya gitu. Jadi saya minta maaf juga, ini sekalian lebaran. Ya kalau saya punya salah dimaafkan gitu. Ya, saya juga maafkan kesalahan kalian ya. Sama-sama saling memaafkan. Semoga nanti kita kosong-kosong, jangan lupa semangat ibadahnya. Ini sudah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau bisa itikaf, kalau nggak bisa minimal kamu sholat tasbih di kamar ya. Itu supaya dapat barokah dari Lailatul Qadar. Ya saya kira cukup dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.